Kembali lagi di channel aku, Karis. Jumpa lagi ya hari ini. Pembacaan tentang general reading ya. Bisa cocok, bisa enggak cocok, bisa juga vibe pesal ya. Jadi kalau memang tidak cocok untuk kalian, jangan dipaksa karena energinya ini aku tarik bisa terbolak-balik juga, bisa vibe pesal ya. Jadi kalian bisa menentukan energi kalian ada di mana gitu. Kalau memang cocok ya ambil yang positifnya aja, kalau memang tidak cocok ya jangan dipaksa. Anggap aja ini sebuah permainan, menarik energi positif aja buat kalian. Oke. Untuk judul hari ini, kepada siapa hatinya akan berlabuh. Kepada siapa hatinya akan berlabuh, kita lihat ya terlebih dahulu. Untuk kita kepo-kepo, kemari Oke. Kepada siapa hatinya akan berlabuh. Kepada siapa hatinya akan berlabuh. A new start is coming. Wow. How your fashion. Person. Let's a hands. Behold, make the first move. Kenapa ini? Terlalu banyak mengangan-angan sesuatu hal yang memang belum pasti buat seseorang tersebut sih. Kenapa ini? Kok bisa? Kepada siapa hatinya akan berlabuh? Gimana bisa menentukan hatinya kepada siapa untuk berlabuh orang? Ini aku lihat ya, terlalu banyak banget manipulatif untuk dirinya sendiri, dan untuk sebuah mengambil keputusan aja ini terlalu banyak menimbang-nimbang. Jadi jadi gimana? Terlalu banyak option dalam dirinya. Jadi kalau untuk mengambil sebuah tindakan baik maupun keputusan ini sangat sulit dan sangat lambat banget, tapi lambat laut. Kalau disuruh untuk memilih aja ini harus benar-benar seseorang tersebut ini merenungkan sesuatu hal, terlalu banyak pikiran. Tapi untuk sebuah mengambil tindakan ini butuh banget proses demi proses gitu, nggak bisa langsung tak gitu, susah banget seseorang tersebut ini. Tapi kalau di dalam hati dan perasaan dan apa yang dia lakukan selama ini ya, aku lihat ini terlalu banyak memanifest sama sesuatu hal, tapi ujung-ujungnya termainkan dalam dirinya sendiri. Apalagi kalau kalian berdealing sama orang yang banyak banget manipulatif, iya, egois juga iya, tuh, egois iya, manipulatif iya, playing victim iya. Apalagi kalau kalian berdealing sama seseorang yang player banget, sukanya kesana kemari, tapi kenapa dia terlalu banyak bingung. Ya gimana bingung, orang meskipun sama seseorang aja belum bisa menentuh hatinya kepada siapa. Kita lihat oke, dari tarotnya terlebih dahulu. Kepada siapa hatinya akan berlabuh. Ceng gitu. Kepada siapa hatinya akan berlabuh, kita lihat terlebih dahulu. Oke. Five of Pentacle. Kenapa ini? Terlalu banyak memikirkan soal cuan dan cuan. Gimana? Kenapa? Dan seperti apa? Kepada siapa hatinya akan berlabuh? Ya, terlalu banyak misterius ya dalam dirinya. Gimana nggak misterius? Orang kamu aja kadang dibikin susah banget, dibikin bingung sama seorang tersebut. Tapi kenapa ini di kartu terakhir ada bottom of the decknya ada King of Wands. Seseorang ini benar-benar sangat kenapa? Sangat baper banget sama kamu. Ya meskipun terlalu banyak manipulatifnya kepada kamu, baik maupun kepada pasangan selama ini yang dia kasih komitmen seseorang tersebut. Tapi
ya meskipun ya kepada siapa hatinya akan berlabuh, ya meskipun dia terlalu memfokuskan untuk pekerjaannya selama ini yang dia fokuskan, ya dia bingung kok bisa, meskipun aku itu kayak dalam pikirannya baik maupun dalam perasaannya sendiri, apa yang dia pikirkan ini orang fokus banget sama pekerjaan yang dia tekunin saat ini pun, yang dia ingat itu muncul mulu nama kamu, sampai bingung banget di situ. Kenapa dia bingung banget untuk mengambil sebuah keputusan, kenapa hatinya dan siapa, dan dia akan berlabuh kepada siapa. Bingung banget ini, butuh transformasi dalam dirinya. Tapi kenapa banyak tapi, bucinnya ini loh udah meronta-ronta ke kamu, meskipun pergerakannya ini sangat lambat banget ke kamu. Ya ada juga ini kalau misalkan ada seseorang tersebut udah mempunyai komitmen sama seseorang tersebut, itu kayak ada rasa ingin mengakhiri, kayak planning ingin mengakhiri, supaya ingin kayak datang ke kamu, tapi dengan rasa langsung satset enggak, tapi lebih ke manipulatif mulu. Apalagi kalau kalian berdiri sama orang yang banyak banget manipulatifnya, udah manipulatif, maunya dimengerti, jadinya kan makin gedek. Tapi ini tetap sih, meskipun kesana kemari kerjaan pun, lebih fokus ke kerjaan pun, kamu yang membuat dia terngiang-ngiang dalam pikirannya, ya meskipun dia sampai bingung banget dalam dirinya sendiri, padahal aku ini sama yang lain kayak meskipun pernah sih menyakiti sama orang lain, tapi nggak sedalam ini deh, sampai dia berpikir dalam pemikirannya sendiri. Apalagi kalau seseorang ini benar-benar misterius banget gitu ya, kadang dia kayak udah benar-benar sama-sama saling pasif ya, meskipun kalau dibilang ya udah benar-benar berakhir gitu ya koneksi ini, tapi kalau untuk koneksi spiritual banget ini sangat kuat sih. Apalagi kalau kalian satu sama lain kayak bermeditasi untuk menjalankan telepati gitu sama seseorang tersebut, ini masih nyambung sih sampai saat ini. Kadang bimbang dalam dirinya, meskipun ada cinta baru pun tetap berlabuhnya itu akan datang ke kamu ya, meskipun lambat. Ada juga udah mulai kalian rasakan sih, seseorang udah datang ke kamu, tapi ada juga sih kayak hanya meyakinkan diri aja sih, apakah aku ini harus mempunyai rasa bersalah sama kamu, akan jadi menimbulkan sebuah terngiang-ngiang seperti ini. Jadi apalagi kalau kalian berdiri sama orang yang benar-benar logik banget ini aku lihat ini orangnya logik banget, iya, jadinya kan sangat banyak berpikir panjang. Aku harus ini, aku harus itu, masa sih harus ini gitu, jadinya kan membangunkan banget ya kan. Kita lihat ya dari romance angelnya, kepada siapa hatinya akan berlabuh, kepada siapa hatinya akan berlabuh tuh di divine timing. Dengan waktu yang akan enggak kalian sangka-sangka, dengan waktu yang enggak kalian duga-duga, seseorang ini tiba-tiba mengetuk pintu di depan rumah kamu, tiba-tiba kling gitu, muncul di sosmed kamu, tiba-tiba udah terlalu banyak tiba-tiba ini. Apalagi kalau seseorang tersebut ini mempunyai trust isu dalam dirinya, baik maupun isu dalam keluarganya, yang mengakibatkan seseorang tersebut mempunyai rasa big ego dalam dirinya. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kalau kamu bisa berjuang sedikit aja melangkah gitu, akan menjadi sebuah soulmate dalam diri satu sama lain. Ya berhubung seseorang tersebut ini lebih mementingkan ego dan menolak dan mendenial semua itu yang dia pikir selama ini akan jadi benar, akan
tiba saatnya yang gak kalian duga-duga ini akan termainkan dalam permainan dia sendiri. Apalagi kalau seseorang tersebut itu player yang sukanya memainkan perasaan seseorang, dan sekarang akan termainkan dalam perasaannya sendiri, yaitu adalah termainkan pemikirannya adanya di kamu dan kamu lagi. Ini sangat kuat ini, koneksinya spiritual banget. Apalagi kalau kalian udah bener-bener pasif banget, ini aku lihat ini udah mulai pasif banget di dunia sosmed, tapi lebih condong ke dunia tarot. Makanya udah lebih capek lah di dunia tipu-tipu seperti ini yang enggak ada faedahnya juga gitu. Ya udah deh. Jadi kenapa seseorang ini kayak kecarikan ke kamu? Kenapa seseorang ini kan biasanya kan kayak stalking kamu gitu, langsung kamu bikin story ini story itu, dan berhubung sekarang kamu udah benar-benar pasif banget, seseorang ini sangat kecarikan kamu. Dan akhirnya ada sih sebagian udah ada yang menghubungin, baik maupun sampai saat ini ada juga yang kalau belum menghubungin ini ada rasa bersalahnya sangat dalam ke kamu, takutnya nanti kamu nggak menerima dia. Makanya ini seseorang tersebut ini benar-benar ingin meyakinkan situasi terlebih dahulu, supaya aku lihat juga ini, supaya keadaan ini kalau udah membaik baru dia itu datang tanpa kalian duga-duga sih. Oke, kita lihat dari angka dari huruf yang berkaitan sama seseorang yang dealing sama kalian ya. Oke. Ada siapa sih, nggak tahu. Ada N, ada L, ada G, ada I, dan ada juga V. Oke, di bottom of the decknya ada W. Ini aku lihat juga ya, kalian berdealing sama zodiak, ada Cancer, Libra, Taurus, Pisces, terus ada juga Aries, Scorpio, dan Virgo. Ada juga ini Capricorn dan Taurus. Oke. Readingannya cukup sampai di sini, dan jika memang resonate ambil yang bermanfaatnya aja, dan jika memang tidak resonate jangan dipaksa, karena energinya ini bersifat random, bisa juga terbolak-balik, juga bisa universal ya. Dan jika ada kata-kata yang salah saya mau minta maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selalu dukung di channel aku. Bye bye, terima kasih.